Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allah, ya Raja. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Oh, Allahku, ya Kau segala
masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sama malaikat naikkan hidupku pujian, bermazmur bagimu dan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Oh, kami memuji-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Kami angkat tangan kami bagi-Mu, menyembah-Mu. Oh, meninggikan Engkau selama-lamanya. Oh, terima kasih buat waktu yang masih Kau berikan. Engkau terus bekerja dalam kami, mengerjakan yang Kau pandang baik bagi kami. Oh, terpujilah kesetiaan-Mu,
ketekunanmu dalam kami, sampai Engkau dapat memperoleh kami. Terima kasih, terpujilah hikmat-Mu. Oh, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
terima kasih. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Kami bahagia bersama-Mu. Kami dipuaskan memandang wajah-Mu. Semakin jelas melihat Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur untuk semua pekerjaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Sangat bersyukur Roh Tuhan ada pada kami. Sehingga kami dapat memanggil Allah sebagai Bapa kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan mengajari kami kembali dengan cara yang berbeda, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Kembali kami percaya Engkau membuka pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti sebagaimana harusnya kami mengerti. Terima kasih. Kami bersyukur, kami tundukkan pikiran kami ini supaya diajari oleh kebenaran firman. Kami tahu ketika kami menerima perkataan-perkataan-Mu, maka perkataan-perkataan-Mu itu membersihkan kami, menahirkan kami. Terima kasih agar kami beroleh kepastian dalam keselamatan kami. Terima kasih. Keselamatan-Mu sedang dikerjakan dalam kami, sehingga kami memperoleh iman yang teguh, iman yang lengkap dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom, selamat pagi semua. Bagaimana? Shalom, selamat pagi. Kasih Bapak Ibu dulu. Bisa. Ini loh kamera. Oke, baik, puji Tuhan. Semua kabarnya pagi hari ini bagaimana? Haleluya, semangatkah hari ini Senin, Monday? Amin. Yang belum minum boleh minum dulu. Haleluya. Yes. Adakah di antara saudara yang mau cerita? Haleluya. Cek sound. Silakan, saudara mungkin punya kesaksian atau pertanyaan juga boleh. Oke. Tentang tahapan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dalam orang percaya, sampai menuntun kita. Ya.
apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita, bagaimana proses kerjanya, ya, sistem kerjanya, ya, apa yang membuat dia tekun, kenapa dia harus mengerjakan kita, mengerjakan sesuatu di dalam kita. Apakah saudara sudah mulai merasakan pekerjaannya dan mulai memahami, mengikuti alurnya? Kecil kah suaranya? Kecil suaranya? Pak Twin bilang kecil suara saya. Yang lain bagaimana? Normal. Kecil kah? Yang lain coba. Kalau nggak saya naikin lagi coba, saya lihat. Kami oke Pak, mantap Kak suaranya. Normal, normal. Sepertinya normal sih suaranya. Cek 1 2, haleluya. Ya, coba saya setel lagi. Shalom, shalom. Cek 1, saya naikin ya. Nah. Oke, cek 1, lebih kencang. Sudah lebih kencang? Siap. Ya. Iya. Baik. Cek 1, Pak Twin gimana? Oh, sudah oke. Saya nggak lihat tadi. Baik, puji Tuhan ya. Nah, saudara, harus berani melangkah ya. Berani melangkah dalam artian begini. Yang kita akan sedang masuki gitu ya, supaya saudara lihat progresnya ya. Progresnya. Saudara, percayalah saudara, kita ini mengalami pekerjaan Allah ini bukanlah masalah siapa kita. Bukanlah masalah lagi apa yang kita perbuat di masa lalu, kelemahan-kelemahan kita, kegagalan-kegagalan kita. Bukan itu lagi ya. Karena menurut pekerjaan Tuhan, itu semua sudah ditanggung ya. Seluruh dosa, pelanggaran semua itu sudah ditanggung. Istilahnya begini, tak begitu diperhatikan lagi. Jadi memang kalau ada akibat dari situ, itu adalah semacam supaya kita ngerti kalau kita itu hidup menyimpang dari Tuhan atau di luar Tuhan atau kita tidak melekat kepada Dia, maka kita menjadi kering. Maka kita akan kembali ke yang lama. Ya. Nah, jadi sekarang kita itu diarahkan untuk memandang Dia. Oke, itu ya. Jadi istilahnya kalau kita boleh katakan sekarang itu rahasianya adalah dengan melekat kepada Dia. Jadi melekat itu kita harus perhatikan apa yang membuat kita tidak melekat. Ya, semuanya itu adalah karena kita masih tinggal dalam diri kita sendiri. Kita melihat di satu sisi kita tidak dapat mengikuti Dia karena kita pakai cara kita. Oke? Kita tidak bisa, rasanya kayaknya Tuhan itu jauh sekali. Itu karena kita memperhatikan diri kita. Termasuk kelebihannya, termasuk kekurangannya. Jadi kelebihan kita itu justru masalah juga. Ya. Mungkin pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai dalam Tuhan ya. Yang saya maksud pencapaian misalnya kita tidak seperti dulu lagi gitu kan. Kita menjadi lebih lembut gitu misalnya, menjadi lebih sabar misalnya gitu ya. Atau kita jadi kalau sekarang kan dengan terlatihnya kita bersekutu seperti ini setiap pagi, nggak susah lagi kita ini ya
Kalau kemarin-kemarin kan mungkin kita bangun pagi, sudahlah paling kita doa sebentar. Kalau lagi apa kita baca Alkitab, paling itu kan. Tapi kalau kita sudah misalnya agak nyaman gitu, kadang-kadang kan lupa kan. Tapi kalau kita misalnya dapat masalah lagi, kita cari Tuhan lagi. Tetapi sekarang kan sudah berbeda. Sekarang kan kita sudah terbiasa, ya, terbiasa dengan 180 hari gini ya. Sudah terbiasa gitu, sudah terpola. Istilahnya kita ini sudah didapatkan oleh Tuhan. Nah, tentu kan itu diri kita bisa bilang begini, kita kayak ada nilai plus lah gitu. Ya, ada nilai plus. Nilai positifnya gitu kan. Nah, Saudara, ini juga bisa menjadi apa ya? Justru masalah bagi kita karena ada nilai plus ini. Jadi kita membuat ukuran bagi diri kita sendiri. Menganggap kita sudah lebih baik dari yang kemarin. Dikit-dikit sudah dalam hati kita ada satu kepuasan. Gitu kan? Nah, tetapi saudara, pekerjaan Allah itu masih luas sekali di dalam hidup kita ini. Ya, masih panjang sekali. Sehingga kita mesti berani terus berjalan mengikuti Dia. Jadi saudara, Dia tidak mengharapkan kita dari kekuatan kita untuk mengikuti Dia. Tidak. Dia tidak mengharapkan begitu. Cuman dia itu begini. Dia itu menaikkan sedikit levelnya. Level kekudusannya, level hikmatnya. Ya. Nah, jadi dan termasuk juga panasnya dinaikin. Panasnya itu adalah ujian-ujian gitu. Jadi ingat, ujian, penderitaan atau aniaya gitu, itu bukanlah membuat kita susah, bukan. Tujuannya justru supaya kita ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak hidupnya Dia. Jadi itu belum berubah. Jadi hidupnya itulah yang akan menelan kematian itu. Jadi kan selama ini kan kita dikejar atau seperti masih dikuasai oleh kerajaan maut itu atau si jahat itu. Ya. Nah, tapi begitu kita mulai bersekutu dengan Dia, kita mendapatkan hidupnya. Nah, untuk mendapatkan hidup ini, nah, kita diizinkan mengalami semua penderitaan, tekanan, ya, atau kita diizinkan melihat betapa bobroknya kita, betapa jahatnya kita. Nah, inilah pemicu bagi kita ini untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Dia tahu, saudara, dari sejak semula bahwa ternyata memang manusia itu tidak ada yang mencari Allah gitu. Kan Dia yang hasil surveinya terhadap manusia. Jadi ceritanya begini. Jadi dari zaman Adam setelah jatuh itu, setelah sekian waktu, sampai ke zaman Nuh, itu boleh dikatakan Allah membiarkan manusia. Berarti selama ribuan tahun juga ya, dari zaman Adam ke Nuh itu. Ya, hampir 1000 tahun ya. Nah, jadi kalau kita lihat 1000 tahun lebih lah ya, karena Adam sudah tidak ada lagi di zaman Nuh itu waktu terjadi itu. Nah, jadi dari situ nampaknya dibiarkan dosa itu merusak. Jadi
Sejak dari situlah baru Allah memulai pekerjaan penyelamatan. Ya, melakukan yang namanya pengelolaan. Sejak dari situ. Namun kan kita juga tidak hidup di situ. Jadi sejak dari situ mulailah yang namanya ada peraturan-peraturan. Ada mempersembahkan korban. Kan sejak dari situ kan Nuh mempersembahkan korban. Kan gitu kan? Dan itu baunya itu menyenangkan. Jadi jangan bayangkan karena baunya bau harum. Kalau saudara lewat dari ini ya BPK gitu kan, harumnya itu kan maknyus kan gitu. Jangan bayangkan itu ya. Ya. Jadi tetapi itu adalah sesuatu yang sebetulnya nilainya rohani. Ya, karena kan Allah itu roh. Gitu ya. Jadi nilainya itu rohani ya. Persembahan. Jadi ketika ada orang yang taat, yang tahu sedikit saja kehendak Allah, itu sangat menyenangkan dia. Karena begini saudara, malaikat dan binatang-binatang yang lain, mereka itu apa ya? Karena mereka sejak dari dulu hidup di hadirat Tuhan. Jadi ketika terjadi pemberontakan di sorga itu, malaikat-malaikat itu yang sudah di screening itu ya, mereka itu menjadi sangat takut terhadap Allah. Tetapi takutnya mereka itu akan Allah belum memuaskan dia. Karena mereka hidup di hadirat Tuhan, kan di sorga ya. Mereka dinaungi oleh hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan yang sangat kuat. Dan si perusak itu sudah dibuang ke bumi. Si pemberontak itu sudah dibuang. Jadi di sorga itu ya nyaman sekali kehidupan gitu. Tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Jadi hadirat Tuhan itu begitu kuat mencengkeram mereka. Nah, jadi termasuk dengan binatang-binatang. Kalau binatang-binatang itu karena dia nggak punya akal, ya, itu mereka menjadi ya tunduk saja dengan sendirinya gitu loh. Jadi istilahnya ya kalaupun terjadi ya hukum rimba lah gitu. Ya siapa yang kuat itu yang ini ya yang menang kira-kira begitulah. Nah jadi itu pun tidak memuaskan. Namun Allah juga memberikan kasih kepada mereka. Dalam kasih itu ada hidup. Jadi seekor induk hewan gitu ya, dia akan melindungi anaknya atau memberikan makan untuk anak-anaknya. Itulah yang dijelaskan, diceritakan oleh Tuhan kepada Ayub. Ya. Jadi masalah binatang karena memang nilainya apalagi sudah dipersembahkan gitu ya. Tak ada apalagi sudah mulai dimakan oleh manusia gitu ya. Jadi nilainya ya tidak di bawah manusia lah. Ya, walaupun dia menikmati juga seluruh hewan-hewan ciptaannya ini, binatang ciptaannya ini, dia nikmati juga. Dia perhatikan bahwa ada hikmat juga. Makanya Salomo bisa mendapatkan hikmat dari seluruh ciptaan ini, dari binatang-binatang. Dia perhatikan semua. Dia dapat hikmat dari sana. Ternyata Allah memberikan hikmat kepada mereka. Nah, dan tumbuh-tumbuhan juga begitu. Ya, tumbuh-tumbuhan dia perhatikan. Termasuk juga benda-benda mati.
batu-batuan, galaksi, segala macam, bagaimana bulan mengikuti matahari, itu semua dia atur, dan itu semuanya mengikuti apa adanya. Istilahnya ya tak ada pemberontakan, karena kalau terjadi pemberontakan di antara galaksi, waduh udah hancur semua, lebur. Kalau ada saja mereka keluar dari orbitnya gitu ya, gaya apa namanya, gravitasinya itu menjadi lebih kuat gitu ya, aku mau lebih ini nih, lebih kencang nih katanya kan, itu langsung yang lain itu berantakan semua ya. Nah saudara, semua itu ikut aturannya. Jadi Allah ada di dalam itu semua ya. Jadi ada hukum ditaruhnya, dan mereka tidak mungkin memberontak lah, tidak mungkin memberontak gitu. Namun tahukah saudara, kalau saudara lihat, perhatikan bagaimana ini ya, perubahan rasi bintang gitu ya, itu ternyata semuanya itu menggambarkan hal-hal yang indah. Perubahan rasi bintang ini, itu para nelayan itu tahu ya, dengan sendirinya. Para penemu juga akhirnya tahu gitu ya, sehingga ternyata begitu dijelaskan, ternyata yang di kitab Wahyu pasal 12 itu, yang perempuan yang dikatakan di bawahnya itu matahari, ternyata itu di alam materi juga itu ada gambaran itu jelas ya, yang dibilang berselubungkan matahari. Jadi itu bukan hanya gambaran saja, tetapi secara materi itu ada gitu. Itu para peneliti ya, para peneliti luar angkasa. Jadi mereka melihat semua. Jadi yang dikatakan semua di dalam Alkitab itu ada gambaran yang jelasnya, bukan penglihatan. Ya, jadi kalau saudara bisa sampai ke situ, misalnya menyelidik sampai ke situ, memang ada. Dulu ada teman kita yang ngirimin itu dulu ya, atau dia dapat dari mana, dan memang semua. Jadi ketika dijelaskan Wahyu pasal 12 itu, bagaimana naga itu mengejar itu ada padanannya yang jelas, bukan penglihatan. Ya, bukan penglihatan. Jadi jelas ilmu apa namanya, luar angkasa yang memberikan gambarnya dengan jelas. Jadi itu berupa rasi bintang. Ya, nah, jadi saudara, ketika Allah menciptakan manusia, ya, ketika dia menciptakan manusia, jadi dia itu mau membuat kita ini sebagai wujud yang kelihatan. Jadi benar-benar kita ini menjadi gambaran daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi walaupun di sorga itu, semua makhluk sorga itu tidak melihat Allah yang satu itu yang tak kelihatan. Jadi ada firman yang bisa dilihat oleh para makhluk sorgawi itu ya, karena mereka roh kan. Tetapi mengenai Allah, ada Allah yang tidak kelihatan. Ya. Tetapi dia nyata. Nah, jadi demi menceritakan dirinya itu, dia itu menciptakan manusia. Makanya dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, dibuatlah laki-laki dan perempuan, lalu nanti punya anak dan sebagainya. Penuhilah bumi katanya. Jadi kenapa di peristiwa itu ya, Babel itu, kenapa mereka itu
Mana duluan Babel sama Nuh ya? Babel sepertinya ya. Mana duluan Menara Babel atau banjir Nuh? Banjir Nuh dulu, Pak. Oh, banjir Nuh dulu ya. Iya. Ya, banjir Nuh dulu ya. Baik. Nah, jadi setelah kenapa Babel itu diruntuhkan? Karena memang mereka mau di situ saja. Marilah kita mendirikan kota bagi kita. Kan gitu ya, itu berarti pasal 11 ya. Kalau Nuh pasal 6 ya. Nah, jadi kenapa mereka diruntuhkan? Karena mereka itu tidak mau memenuhi bumi. Ya, jadi firman Tuhan adalah memenuhi bumi. Ya. Nah, jadi saudara, ketika pekerjaan itu bagi manusia, jadi manusia ini mau menjadi gambaran yang ada di sorga. Jadi seperti panggung yang besar. Untuk melihat bagaimana Allah itu yang tak kelihatan itu. Jadi semuanya mereka menanti-nantikan apa yang akan dikerjakan Allah di dalam diri manusia ini. Jadi setiap firman-Nya itu menjadi hukum. Nah, saudara, hukum Taurat itu luas sekali. Jadi sejak awal gitu ya. Jadi kalau ada yang begini, ada yang begini. Jadi setelah itu saudara, setelah manusia itu selama 1000 tahun ini gitu ya. Ketika itu hancur gitu ya. Ketika rusak sekali oleh akibat dosa itu. Disitulah mulai yang namanya pengelolaan gitu. Pekerjaan. Jadi saudara dari sekarang mesti saudara sudah harus set dalam pikiran saudara atau simpan di dalam pikiran saudara bahwa ternyata Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Allah yang mengerjakan, dia berdaulat di atas semuanya. Ya. Nah, jadi ketika dia membuat peraturan itu, hukum Taurat. Nah, dia buat ini, dia buat itu, di satu sisi ingin menekan supaya dosa itu tidak terlalu merajalela dulu. Itulah dengan adanya Taurat itu. Jadi makanya hukumannya mati. Taurat itu hukumannya mati. Kalau sekarang kan kenapa di Cina itu sampai bisa semaju itu karena hukumannya mati gitu. Kalau kita kan di bangsa kita ini kan aduh, kalau misalnya korupsi 1 miliar dengan orang yang mencuri ayam gitu, bisa hukumannya lebih tinggi hukuman yang mencuri ayam daripada korupsi 1 miliar. Orang yang mencuri ayam itu hukumannya di penjara mungkin bisa dipukulin apa gitu ya. Tapi kalau yang 1 M, 2 M, bahkan mungkin ratusan M, itu bisa bebas kemana-mana loh. Ya itu nggak pernah menikmati penderitaan di penjara itu. Enggak. Karena dia bisa bayar semua orang. Makanya terus merajalela. Lagian juga yang mengadili mereka juga sama, kawan-kawan juga. Sehingga itulah yang membuat ya negara kita ya seperti itu saja. Tetapi kalau dia melakukan dengan keras, strictly, nah memang kemajuan tercapai. Ada sisi yang lain lagi ya. Nah, jadi sebetulnya hukum Taurat itu hukum. Jadi negara yang melakukan
hukuman mati gitu ya dengan sangat strictly, itu sebetulnya meniru hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari mana? Dari Tuhan. Gitu ya. Nah, saudara, jadi setelah itu jadi ada perintah-perintah di sana. Ya, walaupun di satu sisi dia memilih orang-orang tertentu. Memilih orang-orang kudus tertentu, menjadikan mereka nabi. Dipanggil dari kalangan-kalangan, misalnya ada yang petani, saudara. Bahkan ketika ke rasul-rasulnya dipilih yang dari nelayan. Ya. Nah, saudara, ketika tahapan pekerjaan yang pertama ini. Jadi mulai tahapan pekerjaan itu dari ketika Tuhan memilih dari Abraham, Ishak, Yakub. Tetapkan yang tiga ini, lalu dipilihlah. Dibuatlah. Di situ Allah mulai bekerja dengan disiplinnya. Ya, dipilih Musa menjadi representatifnya. Ya, jadi cara dia memilih itu sengaja, saudara. Kalau kita lihat ya, bagaimana Tuhan memilih Musa itu. Kan sebetulnya dia sudah mau dibunuh. Dilindungi oleh Tuhan. Oke, mau gimana pun si jahat itu berusaha ingin memakai yang lain gitu ya. Itu diizinkan semua. Jadi ceritanya lebih menarik karena ada peran antagonis. Kan gitu kan? Kalau perannya ini semua baik-baik semua, wah, tak enak filmnya. Selalu harus ada yang jahat sekali, dan biasanya selalu yang jahat ini menang duluan. Selalu kan begitu film-film kan? Semua jenis filmnya begitu. Ya, dibuat lebih jahat, lebih kuat gitu. Tapi nanti belakangan dari yang seorang yang lemah bangkit terus, mungkin dari dikalahin terus. Tapi endingnya selalu begitu, rata-rata film begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kira-kira demikian. Ya. Jadi Musa ketika dipilih sampai dia itu menjadi pangeran, lalu kan di dalam dirinya kan karena memang dia selalu jadi darah Israel itu atau Yahudi itu kuat sekali kan di dalam dia, walaupun dia di dalam dibesarkan di Mesir menjadi pangeran, dia lebih memilih menderita. Jadi seperti itu prosesnya. Ya. Nah, jadi tapi itu harus dihancurin dulu. Dia buatlah dirinya dari yang sangat percaya diri menjadi sangat minderan orangnya. Itulah proses penghancuran selama 40 tahun itu. Bahkan sampai lupa. Ya, dengan jati dirinya dia. Jadi di dalam darah orang Yahudi ini, saudara, mengalir kuat darah Tuhan. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya darahnya Tuhan itu kepemilikan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas mereka itu kuat sekali. Jadi ini paling nggak bisa ini ditindas oleh siapapun gitu. Karena gini, mereka ini kekudusan Tuhan itu begitu kuat dalam mereka. Jadi kalau ada bangsa kafir yang menginjak-injak mereka, di dalam mereka ini mendidih, di mana engkau Tuhan? Nggak mungkin, masa kami ini istilahnya gini, kami anak Allah yang asli, kira-kira gitu. Kami ini keturunan Allah, kira-kira begitu. Kami ini umat pilihan Allah. Itu darah itu kuat sekali mengalir dalam mereka. Ya, jadi itulah yang dihancurkan dalam diri Musa.
Dan selanjutnya, saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan mengerjakan bangsa Israel ini. Itu waktu yang panjang sekali. Saudara boleh lihat bagaimana kesetiaannya ketika di zaman nabi-nabi itu, saudara. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau. Engkau yang membunuh nabi-nabiku, katanya. Semua. Jadi itu semua, saudara, adalah pekerjaan Allah ingin menyelamatkan. Dan itulah puncaknya. Puncaknya ketika dia sendiri melalui tubuh manusianya Yesus. Kemarin kan kita sudah belajar kan. Jadi ini sekarang tahapan kedua. Yang pertama itu hukum dikasih hukum. Demi apa? Lewat hukuman ini, lewat aturan ini, membuat orang menyadari bahwa orang ternyata nggak bisa menjadi kudus. Justru lewat Taurat itu orang jadi mengenal dosa. Mengenal keburukan daripada dosa itu. Di satu sisi itu kudus, supaya mereka kudus, tetapi di sisi lain itu menjadi seperti satu jebakan. Bahwa ternyata kami ini semuanya nggak bisa kok dengan hukum ini. Itulah maksudnya daripada hukum Taurat itu. Di satu sisi kalau mereka melakukan hukum Taurat itu, mereka mendapatkan pahalanya, berkatnya. Maka ini katakan, kepadamu kuperhadapkan kutuk atau berkat. Berkat atau kutuk. Jadi berkat atau kutuk ini sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan pohon kehidupan. Sama itu gambarannya. Nah, kalau mereka melakukannya, mereka menjadi hidup katanya kan. Tidak mati. Tetapi itu masih gambaran secara materi. Karena kan coba perhatikan itu yang di Ulangan itu pasal 28 ya. Tentang kuperhadapkan kepadamu kutuk dan berkat itu kan. Itu berbicara. Makanya ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus itu kan, pemuda yang kaya itu kan. Dia kaya karena apa? Karena dia melakukan Taurat. Sama dengan Ayub. Dia tidak melanggar hukum Allah segala macam gitu. Dia menjadi orang yang paling kaya di timur. Makanya semua orang, mau siapapun dia, mau tidak punya agama apapun gitu, kalau dia melakukan hukum Taurat itu, pasti dia akan diberkati. Pasti. Makanya mereka yang mengerti hukum tabur tuai itu mereka melakukannya dan mereka mendapatkan hasilnya. Sekalipun mereka tidak menyembah Allah. Iya. Jadi suhu yang di Tanjung Pinang itu ya. Itu kan dia itu walaupun rasanya itu hidupnya kalau ngeri sekali dari segi perzinahan apa gitu ya. Tetapi tahu nggak? Dia itu rutin melakukan apa? Melakukan bakti sosial gitu. Memberikan makan bahkan ke agama-agama yang lain. Dia melakukannya karena dituntut oleh yang di dalam dia. Yang di dalam dia bekerja itu kan roh-roh dukun segala macam kan gitu kan. Jadi itu mengajarkan mereka sekalipun mereka melakukan hal-hal yang najis gitu loh. Tetapi mereka lakukan itu dengan sadar. Karena apa? Karena mereka sudah melihat pasti mereka mendapatkan lebih banyak dari situ. Gitu ya. Dari segitu. Nah, jadi saudara, itulah juga yang terjadi ketika gereja Tuhan mulai
diperhadapkan dengan itu. Jadi ketika melakukan firman Tuhan, kalau kamu lakukan ini, pasti ini. Itu sebetulnya adalah masih hukum Taurat. Dan mereka mendapatkan hasilnya, pasti. Jadi selama ini yang yang dialami oleh gereja Tuhan, itu masih seputar antara Taurat dan kasih karunia. Kalaupun ya tahu tentang penderitaan segala macam, itu tetap masih diri mereka masih kuat. Belum dihancurin. Belum mengalami seperti yang Paulus alami. Jadi mereka tidak mau ke ranah yang ketiga ini. Makanya selalu mereka itu menanti-nanti kedatangan Tuhan. Jadi si jahat pun itu selalu membuat gambaran-gambaran, mimpi-mimpi, penglihatan tentang pengangkatan lah, tentang kedatangan Tuhan lah. Jadi itu selalu memenuhi pikiran daripada orang percaya. Sehingga setiap kali terjadi sesuatu, selalu, oh Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Seperti kemarin yang saya bilang, menurut Bapak apakah ini sudah kesusahan besar? Jadi orang-orang percaya ini selalu patokannya itu ke Alkitab atau kitab Wahyu. Jadi mereka membuat ukuran, oh ini belum kesusahan besar, sehingga akhirnya tertipu. Enggak kok, itu belum. Sehingga umat Tuhan, orang percaya tidak pernah tidak pernah memulai satu kehidupan yang baru. Tidak pernah masuk kepada kerajaan Allah. Mereka selalu di dunia, jadi dibuai gitu. Dengan segala kenikmatan hidup, pencapaian-pencapaian. Kalau dia rohani, jadi mereka ingin mencapai seluruh dunia ini dengan penginjilan, membangun gereja di mana-mana. Nggak pernah puas tuh. Dengan harapan begini, kalau aku memenangkan sebanyak mungkin orang, memberitakan Injil tanpa kenal jerih lelah, wah aku akan mendapatkan privilege, aku akan mendapatkan mahkota. Karena bayangan mereka itu, karena memang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal kalau kita bacakan, kemarin kan kita dibaca di kitab Wahyu, ternyata udah dapat mahkota pun begitu melihat yang sebenarnya, aduh nggak layak pakai mahkotanya, nggak berani makainya, dilemparkan, bukan hanya ditaruh loh. Berarti kalau dilemparkan itu, wah, itu berarti kan penyok lah kan gitu. Kalau diletakkan, itu bagus-bagus. Berarti dia masih, ini nggak dilemparkan. Berarti gini, gak ada guna lah. Padahal itu pencapaian. Itu kan gambaran yang dibuat. Jadi itu sebabnya kita ini, saudara, kenapa dikatakan kita itu lebih daripada mereka yang sudah melakukan pencapaian itu? Bukan karena kita ini begini. Bukan karena kita lebih baik daripada bagaimana mereka menjadi martir. Bukan. Karena kita ini adalah kesempurnaan daripada pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi mereka itu masih melihat dari jauh. Jadi bayangin kayak Rasul Paulus. Mereka melihat zaman kita ini gitu loh. Jadi walaupun nampaknya misalnya terjadi masa kegelapan gereja tahun 1000, tahun 500 sampai 1500 gitu ya. Jadi di sorga itu mereka memperhatikan semua. Jadi bagi mereka, walaupun nampaknya di bumi itu vakum, tak ada kegerakan gitu ya. Jadi praktis dari 500 sampai 1500, kayaknya gerejanya tertidur. Ya hanya melakukan rutinitas gitu. Tapi di surga mereka memperhatikan. Terus lihat gitu loh. Dalam kondisi tidak hadirnya Allah dalam tanda kutip. Sebetulnya ya nggak mungkin nggak hadir. Kalau nggak ya udah hancur sekali lah bumi. Ya dibuat semua mereka itu, wah
Dengan kepintaran mereka, mereka bertahan hidup. Tapi gerejanya tertidur. Gelap. Itu ya. Nah, jadi walaupun jadi para rasul itu yang dikatakan beristirahat itu, mereka memperhatikan. Jadi mereka ini tidak tidak lagi gini. Bayangkan kalau dalam masa seperti itu, masakan misalnya Paulus yang ketika dia murid-muridnya aja meninggalkan dia, stresnya luar biasa kan dia. Bayangkan begitu dia lihat, jadi dari sorga dia lihat kan, perhatikan semua hasil kerjaan dia kayaknya nggak ada lagi. Plus nggak bisa merasakan Tuhan. Tapi mereka ini sadar, nggak mungkin lagi mereka ngerjakan apapun lagi. Kalau enggak, mereka turun lagi ke bumi lagi. Enggak, mereka di sana beristirahat. Lihat aku yang kerja, udah. Ini mereka perhatikan. Jadi ketika mulai muncul Martin Luther, wah dia dengan ini, wah mulailah ada gejolak. Mulailah ada pertempuran lagi. Karena apa? Karena Tuhannya muncul melalui satu orang. Bayangkan itu di Wittenberg, kampung, sebuah kampung di Jerman. Tapi tahukah saudara? Dalil yang dia pakukan di gereja kecil itu 99 ya kalau nggak salah. Dipakukan di situ tentang kebenaran-kebenaran yang dia temukan di dalam Alkitab. Intinya adalah keselamatan adalah oleh karena iman gitu. Nggak bisa diperjualbelikan. Karena pada waktu itu saudara, negara karena kehabisan uang minta dari gereja, gitu ya. Jadi gereja itu sampai menjual sertifikat pengampunan, gitu. Sertifikat masuk surga. Satu sertifikat ini kalau kamu mati langsung masuk surga. Kira-kira begitu. Tapi nilainya sekian gitu. Dari situlah mulai kalau kamu beli ini, wah nanti seluruh keluargamu. Jadi kamu bisa juga yang keluargamu yang sudah meninggal sekalipun bisa kamu beli. Yang sudah meninggal, karena kalau ada satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi bisa ini, dikasihlah itu. Ya. Jadi sebetulnya penipuan-penipuan selanjutnya oleh karena firman Tuhan itu makin banyak sekali. Ya. Nah, jadi ketika ada ini mulailah terjadi gejolak yang luar biasa. Oke. Nah, sampai tahun 1900 mulailah namanya gerakan karismatik. Atau belum gerakan karismatik lah, gerakan Pentakosta lah. Jadi 1900. Itulah yang disebut kalau yang Pentakosta ketiga itu, jadi itu mereka sebut Pentakosta kedua. Orang terjadi pertobatan yang luar biasa. Makanya manusia yang memperhatikan pekerjaan ini, mereka itu mereka-reka bahwa akan ada Pentakosta ketiga nanti selanjutnya. Itu sebabnya mereka itu jadi saudara, di Amerika itu saudara, dikenal yang namanya menggali sumur-sumur kebangunan rohani. Ya, menggali sumur-sumur kebangunan rohani. Jadi ibaratnya begini saudara. Jadi tanpa Tuhan. Jadi muncullah ayat-ayat dalam Alkitab. Bagaimana misalnya tulang-tulang Elisa itu bisa membangkitkan. Jadi mereka menggali ini. Makanya sampai ada penglihatan di mana jubah-jubah orang-orang kudus itu dilemparkan ke bumi. Jubahnya Paulus, jubahnya siapa. Dulu saudara, karena terobsesi dengan itu, saya pun pernah gitu dalam satu itu, saya
seperti mendapatkan jubahnya Martin Luther gitu. Ya. Itu makanya rasanya kayaknya rohnya Martin Luther itu hidup gitu. Jadi apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, terus itu akan terjadi. Makanya sekarang kalau kita terus mengikuti pekerjaan Tuhan dalam kita, semakin nyata saudara melihat Allah. Itulah maksudnya yang saya katakan. Makanya siapkanlah akal budimu. Makanya saudara, ketika kita mulai menerima pekerjaan Tuhan ini, kedatangan Tuhan ini, ada sesuatu yang berubah di dalam saudara. Pasti ada. Hanya dengan menerima. Ya, saya lanjut dulu ya. Jadi setelah itu pekerjaan sampai mulailah namanya kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu mulai digali. Tadinya orang belum berpikir tentang pengangkatan. Tetapi tiba-tiba saja ada satu ketika mereka mengalami, oh ternyata ada pengangkatan. Oke. Nah, jadi ketika pelajaran pengangkatan ini mulai mendunia gitu ya. Terjadi satu perubahan. Perubahannya begini. Yang tadinya pikiran orang-orang percaya karena mulai terjadi penganiayaan lagi setelah terjadi kebangunan ya. Kan terjadi penganiayaan. Gereja Katolik menganiaya gereja Protestan ya. Lalu Protestan menganiaya gereja. Selalu terjadi begitu. Setiap kali terjadi kegerakan dari sorga, gerakan sebelumnya selalu menganiaya gerakan berikutnya. Ya terakhirlah kita ketika Tuhan memunculkan satu gerakan yang baru lewat RTM lah ceritanya. Sebetulnya itu kegerakan juga. Ya, bagaimana kita diajar mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita diajar, itu kegerakan. Ya. Nah, tapi selalu begini Saudara. Selalu gerakan yang dianiaya ini tidak siap. Jadi selalu ingin menunjukkan kami nggak sesat gitu loh. Selalu begitu. Jadi kalau saudara ingat bagaimana kegerakan kita dulu, misalnya di ini ya, kalau saya katakan di kita lah, kita yang ngalami di Batam misalnya. Jadi tahun 90-an gitu, itu kita mengalami satu gerakan dari Tuhan itu, wow itu luar biasa sekali. Itu sampai di komsel-komsel, wah kalau kita yang dulu ingat itu yang gimana sampai untuk ibadah saja kita sampai lari-lari gitu. Tapi pada waktu itu kalau saya ingat, para pengkhotbah kita boleh dikatakan pengkhotbah satu ayat. Tetapi anehnya itu kita yang di sini misalnya biasa-biasa, kalau pulang kampung, gitu terjadi kebangunan gitu. Kumpulkan keluarga, nyampaikan firman, berani saudara. Sampai pada waktu itu para pendeta-pendeta yang sudah pendeta pun kagum sama orang-orang biasa. Wah, di mana-mana kita pergi nggak ada takutnya. Ya, militan semua. Kalau doa keliling dulu, masuk ke masjid. Itu apa namanya tempat baca Alkitabnya itu, Qurannya itu diurapin tuh. Masuk sampai ke dalam-dalam. Nggak ada takutnya. Jadi kayak keberanian itu kayak dilindungi malaikat gitu. Ketika melakukan itu semua. Oke. Namun setelah itu kita kan ditekan gitu. Apa itu? Tetapi anehnya makin besar. Nah, karena tidak siap dengan ini, karena mulai melihat fenomena-fenomena yang tidak jelas gitu ya. Tentang roh itu kan. Nah, mulailah kita itu diajarin. Coba saudara perhatikan semua gerakan karismatik. Semua mereka punya sekolah Alkitab. Demi apa? Demi, tidak siap dikatakan sesat itu. Ya. Nah, jadi waktu di kita, makanya ketika kita sampai masuk alam roh segala macam gitu ya.
Masuk sampai, wah. Saudara, pada waktu itu, ketika saya kita ngikut semua, kita tahu pelajaran tentang Tritunggal, segala macam. Pada waktu itu, sedikit pun di dalam kita, di dalam saya, tak ada penolakan. Semua sampai masuk ke alam roh, tidak ada. Saya aman saja. Nah, tapi yang lain kita mulai melihat imbas. Nah, jadi dari situ Tuhan mulai bicara diam-diam. Kita mesti bergerak. Ya. Jadi ketika saya keluar dari gereja besar itu sebetulnya dia buat gitu loh. Sampai enggak nyaman. Dan kalau saya lanjutin terus di situ, wah, parah sekali. Tapi pada waktu itu, karena dalam diri kita, wah, kok nggak sadar orang ini. Padahal kita sedang dipilih. Nah, disinilah masalahnya, kita nggak sadar kita dipilih. Dipilih itu dikhususkan, dipisahkan. Nah, tetapi sering kita itu ketika dipisahkan, hati kita masih ada di sana. Kita masih melihat ke belakang. Dia kerjain lagi. Bawa kita, dia hibur lagi ketika masuk. Wah, makanya saya bilang, saya labuhkan kapal saya di RTM. Tapi setelah itu muncul lagi, lihat lagi, dibawa lagi. Tuhan bawa keluar dari situ. Ya, Tuhan bawa keluar. Ini semua pekerjaannya dia. Sampai ngikut aja gitu loh. Gak ngerti. Nanti mau gimana? Karena sudah pengajaran buku-buku ini semua itu sudah tanpa sadar sudah mulai jadi berhala. Tanpa sadar. Jadi ketika dibawa keluar dari situ, ketika siap, nah disitulah baru mulai terbuka. Oh, jadi kayak gini saudara. Jadi semua yang kita alami itu kayak gini, kayak bisa melihat semua bagaimana pekerjaan Allah dalam diri setiap orang. Dalam diri setiap orang, pertama kita lihat dulu pekerjaan Allah itu dalam diri kita. Ya, jadi saya katakan kepada saudara ini, saudara, supaya saudara mengerti. Kita ini melihat pekerjaan Tuhan dalam kita. Termasuk yang menurut kita buruk. Itu semuanya hal itu mendatangkan kebaikan. Mau kita misalnya jatuh dalam dosa, apapun itu. Itu diizinkan kayak gini loh. Jadi si iblis ini, dia pikir gini, dia bisa mengalahkan. Jadi kita ini proyek ya, proyeknya Tuhan. Jadi dia itu sangat fokus kepada proyek pekerjaan Tuhan ini. Jadi karena kita ini medan pertempurannya mereka. Di satu sisi kita sudah ditawan dari nenek moyang kita. Jadi kita ini masing-masing satu kita ini ya. Tahukah saudara? Kita ini seperti apa ya? Jadi ketika Tuhan mendapatkan kita, pekerjaannya sempurna dalam kita, tahu nggak saudara? Itu imbasnya sampai ke atas tuh. Sampai ke atas-atas kita semua. Makanya mereka itu jadi awan saksi. Jadi begitu sekarang kita mulai menyadari ini, saudara. Jadi kedatangan Tuhan bagi mereka itu adalah jadi bagaimana Tuhan itu benar-benar menjadi hidup. Jadi mereka lihat Tuhan dalam kita. Bukan lihat kita. Jadi saudara, kenapa mereka bisa perhatikan kita? Jadi begini. Ketika kita rela menanggalkan semua. Menjadi bodoh, menjadi kayak orang gila rasanya. Disesatkan. Jadi
Begitu di masa yang paling gelap ini, jadi begitu mereka melihat, jadi yang mereka perhatikan saudara di dalam kita ini, sama seperti yang ditulis Petrus itu. Jadi yang ditulis Petrus itu yang dikatakan, baiklah engkau memperhatikan terang itu seperti yang mau muncul sampai fajar itu menyingsing katanya. Perhatikan, jadi di dalam kita terang itu, terang yang setitik itu ya, dalam kita mereka perhatikan di dalam kita ini, lama-lama dia jadi terang, sampai kepada kesempurnaan mereka melihat Tuhan di dalam setiap orang-orang ini. Jadi saudara, ketika pekerjaan Tuhan, jadi mereka melihat semua, mereka belajar semua. Kita pun sebetulnya demikian. Kita juga mengalami namanya, jadi dibolak-balik. Jadi ketika dulu kita itu diajarkan Taurat oleh orang tua kita, oleh norma-norma gitu, juga ada dalam hati kita, yaitu hati nurani kita. Oke? Nah, jadi ketika kita menerima Tuhan, maka kita itu balik lagi, kerja lagi. Jadi kita lihat lagi Taurat itu bekerja dalam kita. Jadi kayak bolak-balik, baru datang lagi sekarang anugerahnya. Nah, sekarang ini adalah pekerjaan penghakiman ini tujuannya begini. Supaya kita menyadari bahwa sebetulnya dosa itu kuat sekali dalam kita. Atau namanya wataknya si jahat itu. Dosa kan sudah diselesaikan ya, ya sudah diselesaikan. Ya, tetapi banyak orang hanya melihat itu, makanya sampai mereka bilang kayak gini. Jadi penipuannya ngeri sekali. Sekalipun nanti dikasih chip itu, enggak apa-apa diterima, ditanamkan dalam tubuh kita. Wah, itu satu kebodohan yang luar biasa. Karena apa? Karena sampai lupa ya. Mereka bilang begini. Jadi karena ada roh Allah di dalam saya. Jadi itu saudara, itu tipuan. Jadi mereka begini saudara. Mereka berpikir kalau dia sudah penuh Roh Kudus, mereka berpikir nggak ada lagi iblis dalam mereka. Nggak ada lagi daging mereka. Karena mereka terus disiplin dengan berbahasa roh, dengan apa gitu. Wow, dengan memperkatakan terus. Mereka pikir si jahat itu sudah pergi. Mereka enggak tahu kalau si iblis itu memang, si jahat itu memang justru dapat makannya dari seseorang yang mendapatkan hidup dari Allah. Makanya dia nguntit kita terus di belakang gini loh saudara. Makanya dikatakan kan iblis itu di bawah kaki kita. Mereka makan debu yang dari kaki kita. Dia nguntit kita terus. Karena dia tidak pernah mendapatkan hidup lagi. Maka setiap kali seseorang mendapatkan pewahyuan, tahu nggak pewahyuan ini makanannya iblis. Saya nggak tahu saudara bisa nangkap sampai sejauh ini. Jadi jangan berpikir, makanya kalau kita survei orang-orang yang paling penuh urapan. Mereka yang ngejar mungkin, wah rasanya intim sekali dengan Tuhan, nampaknya di luar. Kehidupan di belakang, saya tidak tahu, tidak diekspos. Tapi survei membuktikan, kebanyakan mereka jatuh dalam kalau nggak perselingkuhan, perceraian, perzinahan. Makanya jangan silau dengan itu. Ya, jadi perhatikan, jadi selalu dikuntit gitu, diikutin. Makanya saudara, sering sekali begini. Begitu kita mendapatkan sesuatu, mungkin yang ini yang luar biasa gitu, kita harus rela membuangnya. Tidak menganggap. Supaya apa? Supaya rencananya Tuhan ini
tidak terdeteksi oleh dia. Jadi sering sekali Allah itu merubah. Makanya pola yang kita ikutin ini dengan dia bilang saya jangan memikirkan apa yang harus kamu ucapkan. Begitu kita coba pikirkan untuk pembelaan kita, ketika kita menjawab tekanan orang segala macam, disitulah si jahat itu mampu supaya kita mengandalkan kekuatan kita. Karena dia tahu firman, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita menjadi orang terkutuk. Makanya setiap hari kita mengandalkan dia. Memang saudara kita penuh dengan hikmat. Oke, sudah banyak sekali pelajaran yang kita miliki. Tetapi kita mesti rela tidak mengandalkan itu. Tetapi pas kita bicara begini, dia bisa ingatkan semua itu. Jadi hanya itu yang kita perlu. Makanya kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Disitulah baru kita boleh terus sampai nanti benar-benar dia diikat. Nggak bisa lagi. Jadi nanti saudara, diri kita ini benar-benar, jadi jiwa kita ini benar-benar menyadari dia. Jadi tidak ada lagi area dalam hidup kita yang tidak dimenangkan oleh Tuhan. Itu proses lanjut terus. Jadi ingat sekali lagi saudara, kita ini harus berani mengatakan tanpa kita, orang-orang kudus sebelum kita tidak mencapai kepada kesempurnaan. Karena kita di tahap pekerjaan akhir. Kalau dulu mereka saudara masih bayang-bayang gitu loh. Mereka masih kecewa. Masih ada persaingan di dalam mereka. Sama seperti Paulus. Ambisi dia ternyata masalah bagi dia. Padahal ambisi dia untuk Tuhan. Jadi kan ada orang sekarang pokoknya kalau kita boleh punya keinginan, pokoknya ambisi kita, ambisi saya pokoknya menyenangkan Tuhan. Nah, itu belum ngerti. Mau pendeta hebat apapun dia, justru kehebatan dia itu sedang menunjukkan. Justru di dalam kerajaan sorga itu malapetaka bagi dia. Ya, malapetaka. Bagi kita kan keuntungan kan, nampaknya kan? Enggak, itu malapetaka. Jadi ketika mereka bicara itu mungkin bicara dengan hebat. Itu saudara Paulus itu nggak mau dengerin yang kayak gitu, nggak mau. Enggak, dia nggak mau dengar ya. Percayalah saudara. Itu nggak dianggap di sorga, nggak dianggap. Orang yang membicarakan pekerjaan besar. Wah ini loh, wah. Yang sorga itu bilang, kawan, selamat kali kamu mengerti. Kami dulu, wah lebih dari situ, jauh. Nggak ada apa-apanya. Kami dunia sudah kami menangkan. Nggak ada. Dan tahu nggak? Kami tidak pernah mengambil hasil dari situ. Paulus bilang begitu. Aku rela bekerja loh habis-habisan. Tapi tahu nggak? Itu masalah. Ambisiku itu masalah bagiku. Kalau seandainya kau tahu cerita yang sebenarnya, mereka bilang begitu sebelumnya. Kalau seandainya mereka datang, si Paulus ini datang kepada orang-orang besar itu. Itu sudah. Yang dia bilang. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca perjumpaan Rick Joyner dengan orang-orang kudus itu, dengan Adam, saudara akan ngerti apa yang saya katakan. Ketika dia melepaskan jubah kerendahan hati itu, lari semua orang kudus. Lari, nggak ada. Langsung kaget Rick Joyner. Waduh, kenapa ini? Dia tanya sama Raja Wali yang ini. Itu karena kamu pakai, karena kamu lepaskan. Setiap kali kita perhitungkan apa yang kita kerjakan, itu masalah.
Dan selalu si jahat ingin berusaha mengalihkan diri kita ini kepada diri kita sendiri. Bukankah engkau anak Allah? Jadi saudara, pekerjaan Allah di dalam diri kita itu berlanjut terus. Nah, saya sekali lagi bicara ini supaya pemahaman saudara itu sama. Begini, kita ini harus menyadari, justru ketika kita menyadari kita ini melupakan diri kita tentang potensi, tentang apa saja, justru itulah yang menjadi landasan bagi Tuhan untuk boleh semakin banyak masuk ke dalam kita, meresap ke dalam kita. Jangan takut. Jangan takut melepaskan semua apa yang selama ini kita paham. Jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan. Kita mesti membuang segala sesuatu, termasuk pengetahuan rohani, termasuk karunia rohani. Buang saja. Supaya tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Barulah dia bebas bekerja. Nanti saudara akan diajari, percayalah. Diajari apa yang saya katakan semua ini bisa bicara dengan bebas seperti ini. Karena ada pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh dia. Jangan takut, saudara. Ketika engkau merasa aku tak mampu mengikuti yang seperti ini, jangan takut, saudara. Dia sendiri yang akan menjawab siapa saja. Mau dia paling hebat menurut dunia ini. Engkau bisa mengajari mereka. Karena Tuhan yang mengajari mereka. Bukan saudara. Bagian saudara adalah begini. Memperhatikan dia. Saya mau bilang sama saudara. Dulu kita itu mungkin menanti-nanti. Enggak. Bukan gitu caranya. Tapi dengan iman. Dia itu ada di dalam saudara. Dan berbicara melalui mulut saudara. Saudara akan menemukan nanti benar-benar semua apa yang mereka katakan dulu itu kebenaran. Dan tahukah saudara, setiap hari pun saudara akan berfirman. Lihat nanti saudara, dia sendiri berfirman melalui saudara. Baik, sudah lewat 3 ya. Kita harus selesaikan di sini ya. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Ini hidup kami. Kami percaya Engkau terus melanjutkan pekerjaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya sepanjang hari ini. Oh, kami memuji Engkau buat segala pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan melalui tubuh kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin.